Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Saudara Dondy Tan. Dia mengatakan Islam dan Kristen adalah agama misi, yaitu agama yang memerintahkan untuk mengajak orang lain untuk memeluk agamanya. Meskipun dia katakan keduanya agama misi, tapi katanya ada perbedaan dari cara mengajaknya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Kita semua sama-sama tahu ya bahwa Kristen dan Islam memang boleh dibilang sebagai agama misi, yaitu agama yang mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama masing-masing. Namun, walaupun sama-sama agama misi, kekristenan dan Islam tetap ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu seperti ini. Di dalam Kristen itu ada sebuah perintah untuk supaya orang-orang Kristen itu mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Kristen. Perintahnya yang disebut dengan amanat agung itu ada di dalam Bible di Matius pasal 28 ayat ke-19 yang berbunyi kira-kira begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya. Nah, bagaimana dengan di dalam Islam? Di dalam Islam juga ada perintah untuk mengajak orang masuk ke dalam agama Islam. Di dalam Islam perintahnya apa? Yaitu sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, begitu kan ya? Yang kita tahu ya. Dari kedua perintah yang tadi saya sebutkan, itu kan sebenarnya bisa dilihat perbedaannya. Kalau Islam, kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu, walaupun hanya satu ayat, mengajak orang masuk dalam Islam. Tetapi di dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya merayu atau membujuk gitu ya, atau apalagi sampai mengintimidasi, dan kita tidak mengenal konsep mendawai orang yang belum muslim itu dengan cara misalnya door to door misalnya, nggak ada begitu kan. Tetapi kalau di dalam Kristen kan kita mengetahui ada kegiatan mereka yang disebut dengan misi penginjilan, di mana kegiatannya sampai door to door gitu ya, mengetuk pintu orang-orang yang non Kristen, kemudian bisa membagikan brosur, membagikan pamflet, dan mengajak orang-orang yang sudah beragama tersebut untuk masuk ke dalam agama mereka. Itu bedanya. Karena di dalam perintah mereka itu kan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku artinya murid Yesus. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan Dondy Tan, yang katanya meskipun sama-sama agama misi, tapi ada perbedaan. Katanya orang Kristen pergi dari rumah ke rumah dalam mengajak orang. Menurut saya pergi dari rumah ke rumah mengajak orang tidak masalah. Selagi dilakukan dengan sopan dan tidak ada unsur paksaan. Seperti pada video berikut. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tapi karena perintahmu ya Allah, dan inilah nampak itu aku kami mengajak penghuni rumah ini untuk masuk Islam. Wahai penghuni rumah ini masuklah Islam, ucaplah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan pasti engkau percaya. Ya Allah, kau sampaikanlah dakwah kalimat ini pada penghuni rumah, berilah hidayah pada penghuni rumah ini dan semua orang muka Islam seluruh dunia sampai hari kiamat masuk Islam. Ampun dosa. Cawan. Apa kabar? Penghifat saya. Nah, ada baik tuan. Kita dari masjid. Kita jumpa semua orang. Kita semua Cina, Melayu semua kita mau jumpa. Walau saya orang Islam, awak Buddha. Ya, tapi kita satu keluarga. Asal kita semua kamu. Asal kita semua satu nenek moyang. Dan kita dicipta oleh Tuhan yang satu. Tuhan kita nama Allah. Dan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan dia sayang sama kita. Dia mahu kita percaya. Dia bagi kita agama. Dan untuk tunjuk kita macam mana beramal agama, dia hantar Nabi. Dan akhir Nabi juga Nabi kami Muhammad. Dan dia telah meninggal. Kami wakil dia untuk ajak Tuhan. Saya ajak saja. Tuhan boleh pilih. Tuhan jangan marah. Tuhan agama Buddha, tapi saya mengajak kamu masuk Islam. Masuklah Islam, ucaplah kalimat, punya saksi, jadi Tuhan mereka Allah, dan saksi Muhammad itu utusan. Saya jumpa Tuhan sebab Allah perintah saya jumpa Tuhan. Nah, Tuhan sekarang kamu ini, karena saya mau masuk Islam, boleh tak?
itu apa lah, kan kita Islam tak baik, Islam dia baik, kita agama Buddha. Tapi kita punya tanggung jawab ajak Tuan pilih. Terima kasih. Kita dari masjid. Kita jumpa semua orang, termasuk orang Islam, orang tak Islam. Kamu orang Islam? Angkat Dharma. Dharma. Hindu. Baik. Tak apa, kita semua orang satu keluarga. Kita asal satu moyang. Kita dicipta oleh Tuhan yang satu. Tuhan kita Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia sangat sayang pada kita. Dia mahu kita berjaya, dia bagi kita agama. Jadi untuk menunjuk kita bagaimana nak agama, dia hantar Nabi-Nabi. Banyak Nabi-Nabi dia hantar, akhir Muhammad. Dia juga Nabi kamu. Jadi dia dah meninggal, dia wakilkan pada kami untuk ajak kamu. Dharma kan? Tak ajak kamu, terpulang pada kamu. Mau atau tidak, kamu punya tanggungjawab nak ajak kamu supaya masuk Islam. Oh, awak kasih apa? Dharma. Dharma dia. Mau ajak masuk Islam, masuklah Islam. Kamu ya? Masuk. Ini Dharma. Dharma, sedekah. Baik, terima kasih ya. Baik. Kita sudah saksikan bersama bagaimana beberapa Muslim dalam video mendatangi rumah-rumah dari non-Muslim dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Meski itu terjadi di Malaysia, tapi orang-orang dalam video tersebut adalah Muslim. Sekali lagi Don Ditan gak pernah ngaca, selalu menyindir sesuatu yang justru dilakukan agama barunya juga. Saya setuju dengan cara saudara Muslim dalam video tadi. Mereka melakukannya dengan sopan dan tidak ada unsur paksaan. Dan saya kira semua misionaris Kristen juga melakukan hal yang sama, yaitu tanpa intimidasi dan paksaan. Tadi dia juga katakan, para misionaris bagi-bagi pamflet. Pertanyaan kita adalah, apakah cuma misionaris Kristen melakukan hal tersebut? Mari kita lihat video berikut. Daripada mana? Daripada mana? Boleh dapatkan ni? MRM Ah? yang bawah Firdaus Home. Oh, Firdaus. Oh, okey. Terima kasih ya. Tak kena Melayu. Bahasa Melayu pun boleh lah. Dekat. Ni semua student ke apa? Saya student. Student mana? USAS Sekolah Kansa. Oh, Yusof Sekolah Kansa. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Muslim cintai Yesus, seorang Nabi. Kita sudah saksikan bersama, bagaimana saudara Muslim juga melakukan hal yang sama dalam berdakwah. Terbaca jelas dalam pamflet yang disebar tadi tertulis, Muslim cinta Yesus. Kira-kira, target pamflet itu untuk siapa? Untuk orang Hindu? Buddha? Atau Konghucu? Tentu saja targetnya adalah untuk orang Kristen. Bagi saya tidak masalah bagi-bagi pamflet, selagi dilakukan dengan sopan dan tidak ada unsur paksaan. Mari kita lanjut dengar pernyataan Don Ditan. Gitu kan? Kemudian di kalimat terakhir juga ada dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti kan kalau begitu kan, kalau belum dibaptis kan berarti kan seolah-olah belum selesai gitu kan misi mereka kan gitu ya. Nah, jadi maka itu saya memberikan topik-topik kajian dalam kelas Kristologi ini supaya apa? Supaya kita bisa membentengi baik diri kita, baik keluarga kita, baik saudara kita, ataupun teman-teman kita dari upaya-upaya pemurtatan. Tadi kita dengarkan bersama, Don Ditan membuat narasi, seakan-akan kita mengajak orang kepada Kristus harus sampai dibaptis. Padahal baptisan itu dilakukan ketika orang itu menerima kebenaran dan mengaku dosanya. Jadi, jika ada orang yang sudah diajak dan tidak menerima ajakan, tentunya tidak ada proses baptisan. Seperti yang tertulis dalam Injil Markus berikut. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas pada ayat tersebut, syarat seseorang dibaptis adalah, dia harus percaya. Kalau dia tidak percaya, tentunya tidak ada baptisan. Dan Rasul Paulus juga tegaskan, tugas kita sebagai orang Kristen adalah sebagai berikut. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tugas dari kita adalah menanam dan menyiram, pekerjaan selanjutnya adalah Roh Kudus. Keputusan menerima atau tidak, bergantung pada orang itu sendiri. Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya.
surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya orang untuk merayu, intimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mualaf ini nakal gitu loh. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.